Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai acara pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita menundukkan kepala sejenak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, Revi agak lari-lari tadi. Oke. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah baik. Semangat hari ini? Semangat. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk pelayanan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama untuk mengenal satu persatu. Mungkin nanti bisa dimulai dari kanan atau kiri, terserah. Nanti menyebutkan nama, kelas, hobinya apa. Itu mau dimulai dari kanan atau kiri dulu? Fadila. Oke, namanya Fadila dari 9G, hobinya membaca. Lanjutnya. Menggambar. Meira dari kelas 9B, hobinya menggambar. Next, yang keras. Saya dari kelas 9B. Hobinya voli. Algi 9B, hobinya voli. Sebelahnya? Saya Feby Batrisya dari kelas 9C, hobi saya menggambar. Oke, Feby, kelas 9C, hobinya menggambar. Oke, selanjutnya Maizila. Nama saya Maizila Putri Kambayun dari kelas 9E, hobi saya menari. Oh, Maizila, panggilannya Sela, terus hobinya menari. Oke, selanjutnya. Nama saya Tri Rahayu dari kelas 9D, hobi saya menyanyi. Menyanyi, panggilannya? Kevin. Tri Rahayu jadi Keti. Iya. Oke, selanjutnya. Nama saya Nabila Jazara dari kelas 9B, hobi saya berenang. Nabila, 9B, hobinya berenang. Oh, berenang. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nama saya Elisa Fajar Saputri dari kelas 9A, hobi saya menari. Oke, hobinya menari. Oke, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita sedang melaksanakan yang namanya layanan bimbingan kelompok. Adakah dari kalian yang sudah tahu atau mungkin pernah dengar apa sih itu bimbingan kelompok? Untuk apa sih bimbingan kelompok? Ada yang mau raise hand? Saya Bu. Ada? Atau harus? Oh, Elisa. Bimbingan kelompok itu senang sharing-sharing cerita. Oke, bagus. Ada lagi? Selain Elisa? Nggak apa-apa. Coba mengungkapkan. Oke, Maizela dulu. Saling Oke, betul. Terus saling berinteraksi, terus saling berkomunikasi. Oke, ya. Ada lagi yang mau nambahin? Atau oke, Algi. Saling berbagi cerita. Saling berbagi cerita, sharing gitu ya, sama seperti yang bisa tadi. Ya, betul. Bimbingan kelompok itu adalah dimana kita saling berbagi tentang topik, yaitu ada topik bebas atau topik tugas. Nah, untuk kali ini topiknya dari saya, yaitu topik tugas. Gimana? Boleh? Oke. Tapi untuk masuk ke situ, kayaknya kita perlu apa sih, ice breaking, biar kayaknya kok kayak tegang gitu ya mukanya. Oke, jadi ini nanti setelah ini kita akan ice breaking, namanya
nakoda. Jadi tapi nanti posisinya menghadap ke sana, ke belakang. Coba, bisa dicoba dulu. Nah, oke, bantu ya. Oke, terus semuanya saling pegang pundak temannya. Nah, nanti ice breaking kali ini itu adalah soal berkebalikan. Jadi ketika saya mengatakan nakoda akan mengemudi ke depan, berarti kalian ke belakang. Kalau ke kanan, berarti kalian akan ke kiri. Ya, ini adalah latihan konsentrasi. Oke, nakoda berlayar mengemudi ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke kanan. Oke, nakoda mengemudi ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Oke, luar biasa semuanya, konsentrasi, tepuk tangan buat kita. Oke, bisa menghadap lagi ke sini. Oke, jadi untuk pelayanan bimbingan kelompok ini rencananya saya akan melakukan 2 kali. Nah, untuk hari ini kira-kira mau berapa menit waktunya? 30 menit, karena sudah lihat temennya tadi baru pulang ya. Jadi mau ikut-ikutan pulang. Oke, 30 menit. Lalu untuk pertemuan yang kedua kita sepakat mau hari apa? Hari Senin. Hari Senin? Kalau hari Selasa gimana? Soalnya pas hari Selasa besok saya ada acara lomba pramuka. Oh gitu, lomba pramuka siapa aja? Saya sama 2 orang anak. Oke, baik, berarti kita hari Senin di jam istirahat yang pertama. Bisa? bisa. Oke, sekarang seperti ini. Kita kembali lagi ke topik kita di awal. Jadi, di bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Dimana yang pertama itu adalah soal keterbukaan, kerahasiaan, dan soal sopan santun. Jadi, nanti saya mengharapkan kalian semua yang ada di sini bisa saling sharing tentang pengalaman yang nanti akan menjadi topik kita. Lalu, apapun yang anak-anakku dengar ataupun apapun yang anak-anakku lihat pada hari ini itu adalah ya cukup kita saja. Memang ibarat kata tidak ada rahasia banget karena memang ini isu. Tapi kan terkadang ada mungkin dari beberapa pribadi kalian yang ketika menceritakan, oh ya Bu, saya itu biasanya begini gitu kan, malu gitu. Jadi tenang aja, ini hanya untuk kita. Pengalamannya itu hanya untuk kita saja, tidak sampai ke luar sana. Seperti itu, paham? Oke. Jadi topik yang akan saya angkat pada hari ini itu adalah ngobrol beretika, jaga hati teman sebaya. Sebelum kita jauh melangkah ke sana, saya mau tanya nih, ngobrol beretika itu seperti apa ya? Ada yang mau sharing kan? Atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman soal misal, Bu, ngobrol beretika tuh begini bukan sih Bu, gitu. Ada yang mau sharing? Ayo, nggak boleh malu-malu, karena kita itu sharing aja kok. Jadi jangan sing, aduh nanti salah. Ini nggak dinilai. Jadi kalian bebas mengungkapkan apapun rasanya. Silahkan kita saling sharing di sini. Gitu? Ada yang tahu ngobrol beretika? Oke, Devi. Pak, mungkin kayak beretika sopan ya, dari teman saat kita berbicara. Oke, betul. Ada lagi? Nabila mungkin? Sama kayak Devi. Intinya yang tidak menyakiti teman, tidak ngomong kasar gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Kira kayaknya mau ngomong. Kira mau ngomong apa? Sama juga. Ya oke. Ngobrol beretika pokoknya ya Bu Revi lah ya. Pokoknya ngobrol beretika yang ngobrol yang santun, tidak menggunakan kata yang kasar, tidak yang menyakiti hati teman. Seperti itu? Oke. Tapi saya mau tanya, apakah di dalam kamu sehari-hari kamu juga melakukan hal yang seperti itu? ada yang dengan aduh, kadang iya Bu, tapi kadang juga enggak. Oke, yang lainnya juga kayak gitu? Sama, oke.
berarti kadang iya kadang enggak. Coba saya ceritakan dong, siapa yang mau cerita? Coba, saya mau 3 orang nih cerita sama saya. Yang maksudnya kadang iya kadang enggak itu gimana? Atau mungkin bisa saling sharing, terus nanti teman yang lainnya menanggapi, oh iya iya itu sama tuh Bu kayak punya saya, dulu saya juga kayak gitu, kemarin juga saya kayak gitu. Mungkin ada yang mau cerita kayak gitu? Boleh? Siapa coba? Ayo, nggak usah malu-malu. Elisa malu-malu. Oh, Elisa. Biasanya kan kalau ngobrol, terus lawan bicaranya tuh nggak nyambung, jadi suka kesel sendiri, terus kelepasan ngomong kasar. Ngomong kasarnya gimana? Kayak, kayak, maksudnya gini loh, anjir atau Iya, bahasanya kalian tuh apa sih jir gitu ya? Iya. Oke, terus? terus kalau misalnya lagi marah gitu, kalau pasang ngomong anjing atau apa yang berarti Gitu. 4. Oke. Oke, tapi itu waktunya gimana? Sering kah atau Tergantung lawan bicaranya aja. lawan bicaranya? Jadi kalau lawan bicaranya baik-baik saja, kamunya juga baik gitu. Oke, Elisa sudah. Ada lagi 2 orang. Oke, Kalau lebih. ngobrol sama orang tuh kadang kan yang lawan bicaranya itu memotong pembicaraan kita, jadi Kamu yang kesel. iya, Oh, suka kesel sendiri. Terus ada lagi? Gitu. Oke. Good. Jadi ada Bu yang suka motong pembicaraan saya, jadinya saya sebel. Terus ya itu Bu, nggak sengaja dia ngomong, jir jomblo apa sih? Gitu. Ada lagi? Satu lagi? Siapa yang nggak usah takut salah, nggak ada yang salah di sini. Semuanya benar karena kita tadi seperti yang saya katakan, kita berbagi rasa, kita sharing, kita bercerita. Ada lagi? Satu lagi? Atau mungkin ya Bu sama kayak gitulah intinya gitu. Ada? Si Madila, iya Bu pokoknya intinya kayak gitulah, sama gitu ya. Oke, sama ya. Itu memang yang sering memang anak anak sekarang lakukan. Tapi saya berharap itu tidak terjadi dengan ini. Jangan sampai itu cukup dengan teman sebaya saja. Oke, lalu sekarang saya tanya, ketika kamu kok kelepasan sih emosi gitu ya, kayak seperti tadi si Elisa ngomong, saya ini jadi gregetan Bu gitu. Nah itu kan bisa jadi faktor dari dalam dirimu, dari orang lain gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya, terus untuk mengatasi itu gitu, gregetanmu gitu, jangan sampai kamu cewek loh, ibarat kata kan kayak gitu ya, orang kan kadang-kadang kamu lu cewek kok ngomongnya anjir, sering nggak dibilang kayak gitu sama temennya? Nah sering. Terus langkahmu untuk biar biar ngomong apa sih ya, nggak keceplosan ngomong yang kasar itu gimana? Kayaknya misalnya nggak jawab ya gitu. Gimana Sela? Kalau biasanya kalau kayak gitu banyak menghela nafas sih. Gimana? Gitu. Menghela nafas. Banyak sabar. Harus banyak-banyak sabar. Terus ada lagi? Sudah? Kalau lawan bicaranya nggak nyambung, kadang kan diulang dari awal. Kalau masih nggak nyambung, ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Baik banget ya Sela. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, karena kita ini menggunakan teknik gonggong, jadi kita santai. Jadi kalian boleh sambil minum, kalau misalnya haus boleh dibuka, boleh makanannya juga dibuka, nggak usah malu-malu. Apa harus verifikasi kan? Gak apa-apa, dibuka aja dulu, kita santai dulu. Kayak mulai, aduh serius, ini pertanyaannya anu mantenangnya tapi ya gitu. Kayaknya mulai ada yang paling seperti itu. Boleh minum dulu? Mau minum dulu? Atau mau lanjut aja? Oke, lanjut aja. Cepet lah Bu Revi. Oke, udah, oke. Ya, sudah. Oke, selanjutnya sekarang saya menurut kalian, ketika kalian seperti itu, kira-kira penting nggak sih kita untuk punya komunikasi atau ngobrol yang ada sopan santunnya menurut kalian? Saya mau satu persatu nanti saling sharing. Penting nggak kira-kira? Penting. Pentingnya coba dari siapa ya? Dari kanan atau dari kiri?
kanan dari kanan. Kayaknya tadi kenalan udah dari kanan, saya maunya dari kiri deh. Coba. Apa? Kirinya kenapa? komunikasi artinya buat menjaga perhatian tidak memotongkan persaudaraan. Oke, penting Bu, karena dengan adanya komunikasi yang baik kita tidak memutus persaudaraan gitu ya. Jadi tetap sama teman itu tetap damai-damai aja Bu, gitu. Iya. Bener, oke. Terus lagi, Kayak biar nggak nyakitin hati orang sih ini bikin hati orang Bu, gitu. Oke, betul. Selanjutnya, menjaga perasaan. menjaga perasaan. Good. Terus itu kayak biar nggak nyakitin hati orang lain, biar orang lainnya nggak marah ke kita, terus hubungan tali persaudaranya rendah. Oke, selanjutnya ambil sabar. Oke, pintar ternyata. Lanjut. Kayak yang lain Pokoknya sama Bu, pokoknya sama lah, intinya sama gitu. Terus Arki juga sama. Baby sama, intinya ya penting Bu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas. Silakan nanti bisa diisi. Nah, ini bisa diisi dituliskan. Coba. Saya memang dari tadi kayaknya ada yang sungkan mau cerita, jadi kita coba di sini biar nanti jawabannya nggak cuma ya Bu sama lah pokoknya kayak teman saya kayak gitu. Oke, silakan diisi dulu. Waktunya saya kasih waktu berapa menit ya? 5 menit? Bisa ya? 5 menit? Bisa? Bisa? Oke, 5 menit. Nanti kalau mau sambil ada yang minum ini, minumnya bisa diambil. Pokoknya kita santai aja kayak kita ngobrol di rumah kayak gitu aja. Nggak apa-apa, santai aja. 5 menit ya. Yang singkat saja. Iya, bebas bahasa sendiri aja. Biar nanti nggak terlalu gimana ya sih. Nggak apa-apa, bahasa sendiri aja, bebas. Ungkapkan apapun yang kamu mau tuangkan di kertas itu. Kamu bisa menceritakan semuanya.
Sudah selesai? Oke, sebentar lagi ya aku menyiapkan ini. Oke, jadi kenapa saya membagikan itu? Karena memang tadi ada beberapa yang memang sepertinya buku lah, intinya seperti itu. Sama Bu, kayak gitu. Coba kalau boleh, tadi kayaknya Elisa sudah. Saya pengen dengar dari si siapa namanya, si Algi, bener ya? Algi. Coba ceritain apa yang kamu tuliskan di situ. Kadang kalau udah ngelakuin kesalahan sama siapapun, kalau semisal ngomong kasar terus mau minta maaf itu berat, terus takut juga nggak dimaafin, jadi berhasil Jadi pikiran. Oke, ada yang lainnya mau menanggapi apa juga punya pengalaman yang sama seperti yang Algi sampaikan? Gitu? Tadi gimana? Coba bilang yang lebih kencang lagi. Nggak dengar ternyata. Bilang lagi nggak apa-apa yang kencang. paling kadang kalau udah ngelakuin kesalahan, misal itu bilang kasar, ngomong kasar sama siapapun, mau minta maaf itu jadi kayak takut gak dimaafin gitu. Tapi ini juga pikiran. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi, atau mungkin ya Bu, saya juga kadang kayak gitu atau bagaimana gitu. Ada yang mau memberikan masukan mungkin atau apa ke si Algi gitu, boleh, nggak apa-apa, kita bebas. Sama sih kalau lagi asik ngobrol, kita pas sadar kan keluar sendiri kata-katanya gitu. Oke. Jadi kalau sampai rumah atau udah selesai ngobrolnya itu kepikiran lagi itu. Oke. Kayaknya hampir semuanya juga merasa seperti itu ya. Apa? Maksudnya, ya Bu, kadang kalau misalnya udah ngomong kasar, kok kayaknya saya menyesal. Oke, itu bisa dikumpulkan jadi satu di pojok. Nah, saya kasih selanjutnya. Oke. Ini ada poster. Ada poster. Gimana ya, itu tadi sudah disampaikan seperti yang di awal. Iya Bu, pentingnya ngomong beretika itu, ya itu tadi, biar nggak melukai perasaan temennya, juga perasaan temennya itu situ, ya, benar? Oke, ini nanti bisa buat maksudnya gini, jadi bisa buat mengingat kalian ketika kalian sedang ngobrol dengan teman, apapun itulah, sama-sama. Misal, kayak ini kan tadi ada yang beberapa sekelas, ya kan? Nah itu mungkin bisa saling kayak apa sih, mengingatkan gitu kan. Intinya, ayo kita sama-sama nih jaga hati teman gitu kan, jaga perasaannya teman gitu. Intinya kita menjadi pioner itu menjadi garda terdepan agar kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan teman,
Makanya itu ada di situ katanya, bijaklah dalam bertutur kata agar ucapanmu tidak membuatmu. Sakit nggak kalau dimaki-maki? Sakit, sedih. Nah, maka dari itu sama halnya seperti kalau kamu tahu mencubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau kamu tahu sakitnya rasanya dimaki-maki, jangan. Oke, gitu. Sepertinya saya rasa pertemuan untuk pada siang hari ini Bu Revi cukupkan. Pada intinya gini, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Pada intinya ngobrol beretika itu apa? Penting atau tidak? Terus kira-kira manfaatnya apa buat kamu? Ada yang mau menarik kesimpulan? 2 orang saja menarik kesimpulan dari pertemuan kita yang pertama ini. Ada yang mau menarik kesimpulan? Ada yang mau cerita dengan bahasamu sendiri? Ya Bu, jadi ngobrol beretika itu ya begini, dan menurut saya itu penting Bu, karena apa gitu. Ada? Elisa. Oke. Ngobrol beretika tuh kayak tadi yang sharing terus berbagi cerita sama teman, dan itu tuh penting soalnya kalau ngobrolnya baik tuh komunikasinya juga lancar kan, tidak ada kayak perselisihan gitu karena marah, besar. Oke, betul. Ada yang mau lagi menanggapi atau mungkin melengkapi punyanya Elisa? Boleh. Kira mau tulis tangan tadi? Enggak lah. Feby, gimana? Mau menambahi atau mungkin iya Bu, sama aja gitu? Oh sama. Oke, ya. Pada intinya memang ya bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa ngobrol beretika itu penting. Karena apa? Setiap dari kita itu kan punya rasa, ya kan? Benar apa enggak? Benar. Nah, jadi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman sebaya, kita juga jadi persahabatannya enak, ngobrolnya juga enak, jadi nggak ada kata jir atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Terus saya mengucapkan terima kasih, saya tadi lupa di awal mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian, waktunya kalian untuk mau ikut di layanan bimbingan kelompok dengan topik ngobrol beretika jaga hati teman sebaya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita tadi di awal bahwa kita nanti akan ada sesi yang kedua setelah hari ini, yaitu hari Senin. Jamnya itu tadi kita sepakat di jam yang istirahat pertama, karena tadi Sheila sama Keira itu ada lomba hari Selasa ya kalau nggak salah gitu. Nanti kita bisa bertemu lagi, kita bisa berdinamika lagi di yang hari kedua gitu. Mungkin cukup dari saya. Alangkah lebih baiknya kita tadi mengawali dengan berdoa, kita pulang juga dengan berdoa. Oke, boleh ditutup. Ada yang mau bantu saya mimpin doa? Siapa? Ada yang mau bantu saya mimpin doa? Atau ditunjuk? Fadila? Gak apa-apa, cuma ayo teman-teman mari kita berdoa bersama menurut keyakinan itu gitu aja. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Selamat pulang. Sampai bertemu minggu depan. Ya, oke. Turun dulu. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali layanan bimbingan kelompok kita yang sesi kedua, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang membantu saya mimpin doa?
Saya Oke, Sila, silakan. untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sila. Oke, nyaman dengan posisi yang sekarang? Nyaman. Nyaman? Intinya yang pertama sudah kita lalui, intinya kita relax aja. Anggap aja kita tuh cuma kayak sharing ngobrol gitu ya. Jadi nggak usah sih takut saya mau jawab tiba-tiba blank bu apa dan lain sebagainya. Intinya percaya diri aja. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kita ini di sini adalah sharing. Ya, masih sama seperti yang minggu lalu yang saya sampaikan. Jadi mohon nanti untuk kita sama-sama bisa menjaga situasi dan kondisi bimbingan kelompok pada siang hari ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang kemarin juga sudah sangat bagus. Kemarin ketika ada yang mau bertanya langsung raise hand dan tidak ada yang memotong, itu saya berikan acuan yang jempol. Terus habis ini setelah ini kita akan mereview sebentar yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kita sudah ngobrol-ngobrol bareng soal ngobrol beretika, jaga perasaan teman. Mungkin kan sudah kebawa di rumah gitu ya. Ada nggak sih kayak yang ingin kamu sampaikan atau mungkin oh iya ya Bu, kebermaknaan ngobrol beretika itu ada nggak? Ada yang mau cerita? Kebermaknaan. Jadi setelah kamu kemarin pulang nih, terus dapat brosur dari saya, kita sama-sama sharing, terus kita sama-sama menuliskan pengalaman. Dari situ ada manfaat nggak yang kamu ambil gitu dari topik tugas yang kemarin sempat saya tentukan? Ada? Ada. Wah, semuanya manduk, senang berarti semuanya manduk, berarti semua merasa bahwa ada manfaat yang baik. Oke, sekarang mau dari kanan atau dari kiri yang jawab? Dari kanan mau dari Algi atau dari Fadila atau mungkin dari Keira apalah, atau dari mana? Oh, dari Algi. Oke. Manfaatnya apa kemarin setelah kita sama-sama sharing, ngobrol beretika, jaga perasaan teman gitu? Lebih pikirannya lebih buang aja, terus nggak mikir beban yang gimana gitu loh, kayak rasanya tuh udah gak ada rasa salah. Oke. Terus juga ada lagi? Gitu aja. Oke. Selanjutnya Kira. Lebih berhati-hati sih kalau ngomong, kayak misal lebih jaga omongan itu kalau lagi ngobrol-ngobrol bareng. Terus? Manfaatnya pasti ada, kayak yang kita pelajari minggu kemarin itu kayak bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari itu, kayak menjaga sopan santun dalam berbicara. Terus lagi? Ya, jadi lebih menjaga perasaan teman saat berbicara. Berarti ada manfaatnya ya kita kemarin sama-sama sharing soal ngobrol beretika biar kita nggak menyakiti perasaan teman gitu ya. Terus Nabila sama. Oke. Sheila, berarti sempat lupa namanya. Kayak gimana ya, kalau kita biasanya ngobrol-ngobrol terus jadi lebih menjaga perasaan. Terus kalau kita ada salah gitu udah gak gengsi lagi buat minta maaf. Oke. Elisa? Jadi kalau misalnya lagi ngobrol sama teman, udah bisa menjaga kata-katanya, terus nggak ngomong kasar lagi. Udah? Oke. Ya kayak jadi kita lebih tahu, jadi jangan ngomong kasar-kasar kayak gitu lagi. Terus kayak jadi paham kayak agar kita kayak nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong kayak gitu lagi, harus kayak sopan gitu agar temannya nggak kesakitan, terus jadi tersakiti maksudnya. Terus jadi kayak kita banyak disukai teman gitu. Oke.
semua jawabannya betul. Jadi memang dengan kita punya dengan cara komunikasi kita yang baik, yang punya etika atau sopan santun, kita pasti akan bisa menjaga perasaan orang. Oke, kemarin saya sempat saya share ke video ke Nabila, ke Elisa yang ada di kontak saya. Nanti kita bisa menyimaknya bareng-bareng. Saya share ya. Oke, bisa dibuka lewat HP kalian. Nanti mungkin yang tadi saya share bisa nge-share ke temannya yang mungkin belum dapat dulu. Pakai WiFi BK bisa. Ada yang kesulitan login bisa pakai HP saya yang satunya. Ya, linknya saya kirim ke Elisa, ke Nabila, ke Algi, terus ke Fadila kayaknya. Bisa di-share. Sudah ketemu? Ketemu? Bisa nggak? Dilihat bisa nggak? Bisa? Ini Nabila bisa. Ada yang belum bisa? Nggak apa-apa, dikencangin juga nggak apa-apa. Coba yang sudah ketemu bisa di-share ke temannya yang belum ketemu. Oke, sambil nonton video boleh diminum, ini makanannya boleh diambil. Ayo Sela, nggak usah malu-malu, diambil. Sambil nonton pokoknya santai aja. Ketemu enggak? Loading ya, ditungguin. Ya, silakan bisa disimak videonya. Ini jajannya malu tak deketin lah. Pokoknya nggak usah malu-malu. Ini boleh diambil. Pokoknya santai aja. Ngapain banget ini orang posting foto kayak gitu sampai cakapan banget. Gua komen ah. Is sampai cakapan banget deh lo. Sampai cakapan banget deh lo.
Halo, Waalaikumsalam. Iya. Oh iya, nanti kita pulang bareng. Kamu di mana ya? Oh, aku di Jakarta. Iya, aku udah nungguin nih di deket restoran. Oke, kita pulang bareng ya. Oh iya, nanti kita pulang bareng. Ntar aku kesana ya. Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu ya. Oke, sudah ada yang selesai nonton, ada yang buka. Yang selesai nonton boleh loh dibuka makanannya, dimakan. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Oke, kita santai-santai dulu, relax dulu. Boleh cemilannya dibuka, diminum, nggak usah tegang-tegang, boleh dimakan. Sambil makan sambil cerita. Oke, sudah semua ya. Sudah semua melihat video durasi 7 menit 14 detik kalau nggak salah. Apa yang makan sambil makan, yang haus atau mungkin mau ke kamar mandi juga nggak usah sungkan-sungkan. Bu, saya mau ke kamar mandi gitu, nggak apa-apa, bebas saja. Oke, saya mau coba semuanya saja, nggak apa-apa, semuanya saja. Tadi kan saya sudah menampilkan film pendek tentang etika dalam berkomunikasi. Saya mau dong berapa orang ya, berarti 4 atau 5 orang bercerita apa yang kamu peroleh, apa yang kamu tangkap, atau mungkin apa yang bisa kamu simpulkan dari video yang ada di situ. Tadi kan ada videonya, kalau nggak salah ada yang segi baiknya, ada yang negatifnya gitu. Mungkin bisa nanti ada yang melihat dari satu sisi, atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan semuanya, bebas. 5 orang anak gitu boleh, atau mungkin semuanya bisa. Kita mau saling cerita aja, mau semuanya atau 5 orang saja? Semua. Oke,
semua. Oke, kita mulai tadi sudah dari kanan, berarti dari kiri. Dari Ya. Karena tadi dari lihat pas lihat video itu, jadi kita bisa tahu kayak kan tadi ada yang katanya kata-katanya kasar di media sosial, terus kayak ngomongin yang nggak bener gitu, nggak. Terus kan kayak ada temennya tadi kayak yang dompetnya tuh jatuh, terus sama kayak yang dikatain kasar tuh ditolongin, dikasih ke dompetnya ke orang itu. Terus dia kayak jadi nyadar kalau dia tuh kayak jadi pengen niru kebaikan dalam berkomunikasinya gitu loh Bu. Oke, betul. Lagi? Saya sih setuju sama Sarah, emang nyatanya gitu Bu. Terus juga yang salah itu yang apa kata-katanya orang itu, terus jangan seenaknya ngejut orang yang tidak baik, padahal dianya aja yang salah. Ya, betul. Oke, Sela. Kalau menurut saya Bu, sama sih kayak Devi sama Elsa, kita harus menjaga kata baik itu di tatap muka ataupun di media sosial. Terus kita nggak boleh menyimpulkan orang dari segi luarnya. Oke, bagus. Nabila. Masih buka yang mereka. Sama. Intinya ya kamu juga misal sering atau mungkin pernah gitu ya melakukan apa yang ada di video pendek itu. Pernah. Lanjut. Nabila. Jadi kayak anda jangan melihat ini dari sisi luarnya, dari sisi media sosialnya. Jadi kayak kita belum tahu dia orangnya seperti apa, jadi jaga betul apa. Oke. Sama terus kayak teman-teman sebelumnya, kayak lebih jangan berprasangka buruk. Yang kayak belum kenal itu. Kira? Soalnya kayak lainnya juga. Sama kayak yang lainnya juga. Oke. Terus yang terakhir Alki. Poinnya di sini sih lebih jangan menilai orang dari luarnya. Terus kalau semisal ada orang yang kurang baik sama kita, lebih baik dibalas dengan kebaikan yang lebih bermanfaat. Tangan. Hebat kalian semua itu. Benar semua jawabannya. Orang kata jawabannya, ya Bu pokoknya sama. Tapi kan berarti itu memang pernah kalian rasakan dan memang itu yang terjadi di kalian. Jadi apa isu yang saya ambil ini berarti tepat karena memang itu adalah kamu banget, kalian banget gitu. Oke, jadi memang yang kalian sampaikan tadi itu benar. Tidak ada yang salah, benar. Jadi pada intinya ya Bu ya, saya itu ngelakuin itu. Tapi saya juga terus jadi mikir Bu, kita itu jangan melihat orang dari luarnya saja atau mungkin dari apa yang dia tampilkan di media sosial. Intinya jangan mengejudge dulu. Dan tadi poin yang terakhir itu bagus banget. Jadi mengatakan seperti ini, ketika teman sing diajak ngobrol itu kok melakukan hal yang tidak baik ke kita, contohnya seperti misal memotong pembicaraan, itu jangan langsung dibalas dengan ikut-ikutan memotong pembicaraan, tapi kita melakukan dengan membalasnya dengan kebaikan seperti yang tadi Algi katakan. Jadi mungkin atau juga sama seperti yang Sela waktu itu pernah katakan. Jadi ketika saya gregetan nih Bu ya ngomong sama dia, jadi diulangi lagi Bu dari awal, dijelasin ini loh begini. Nah terus kalau misalnya orangnya nggak mudeng, ya udah menghela nafas aja, sabar gitu ya. Ya itu benar semuanya, itu benar. Dan apa ya, apapun yang kalian sampaikan itu benar. Jadi seperti ini, memang di dunia yang seperti sekarang kita itu memang benar-benar harus menjaga tutur kata. Contohnya aja nih yang lagi viral Nikita Mirzani, ya kan, yang katanya kebal hukum dan lain sebagainya. Dia itu kan men-screenshot kalau nggak salah, men-screenshot ucapan siapa yang belum tentu kebenarannya, lalu dibikin bahasa hitsnya kalian ada dinyinyirin. Nah itu kan berasal dari apa? Komunikasi tidak beretika, komunikasinya itu bukan komunikasi yang baik. Akhirnya apa? Masuk penjara kan? Hanya karena apa sih komunikasinya
tidak baik. Nah, lalu sekarang di HP kalian di masing-masing HP kalian coba, tadi memang sudah ada yang menjawab manfaatnya melakukan komunikasi yang beretika itu begini. Nah, saya pengen kalian semua yang ada di sini coba searching manfaat dari komunikasi yang beretika atau etika komunikasi dan lain sebagainya, atau mungkin bisa dicari manfaat ngobrol beretika itu apa. Nah, nanti bisa di-sharingkan lagi, diungkapkan lagi di sini. Oh Bu, saya setelah cari di Google saya dapat ini. Terus habis itu mungkin ada yang, oh ya Bu sama, tapi kalau saya jadinya nemunya tambah ini gitu. Oke? Boleh dicari. Boleh dicari terlebih dahulu. Waktunya 3 menit aja ya. Waktunya 3 menit saja. Sudah? Sudah. Oke. Ada yang mau cerita apa yang didapatkan dari manfaat dari googling tentang manfaat ngobrol beretika tadi? Ada yang mau cerita dari kiri ya? Berarti sekarang dari kanan. Dari kanan, tapi saya mengambilnya dari pojok sebelah saya saja. Oke, apa yang kamu dapatkan ketika kamu googling manfaat dari ngobrol beretika atau mungkin etika dalam berkomunikasi? Apa? Oke, betul. Lagi lanjut. Ada yang mau sharing juga? Yang lain? Ada yang mau sharing lagi? Mungkin berbeda atau mungkin sama? Ya, membuat seorang lebih dihargai Bu. Membuat seseorang lebih dihargai ketika kamu ngobrolnya beretika. Ya. Bener nggak kira-kira? Kalau kamu ngobrolnya beretika, kira-kira kamu akan dihargai orang nggak? Iya. Oke, bagus. Ada lagi? Manfaat yang lain, sebutkan sebanyak-banyaknya. Misal dapat 10, paling tidak nyebutinnya 5. Atau misal dapatnya 3, sebutinnya paling tidak 2. Bisa. Penggunaan etika dalam berkomunikasi dapat bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik, bentuk dari sopan santun, dan bagian dari rasa menghormati serta menghargai orang lain. Oke, betul. Jadi menjaga relasi agar hubungannya terjalin dengan baik. Oke, ada yang lain atau semuanya? Ya Bu, yang saya dapatkan seperti itu. Ada yang berbeda lagi? Sama? Sama? Oke, semuanya intinya pada intinya sama. Oke, selanjutnya saya juga akan meminta kalian untuk mengisi. Ini boleh diisi tentang manfaat yang memang kamu rasakan ketika kamu ngobrol beretika, atau mungkin setelah kamu mengikuti layanan bimbingan kelompok, kamu jadi, oh iyalah, sekarang saya ketika berkumpul seperti ini, atau mungkin di kelas, atau mungkin di media sosial, atau mungkin by phone, saya akan merubah. Misal yang dulu nyet dulu, ngapain sih nyet gitu kan, ibarat kata, atau mungkin temennya dipanggilnya apa gitu, punya sebutan kesayangan apa, mungkin karena setelah ini jadi menjadi tahu, oh ya ternyata ya, karena cuma panggilan yang sebenarnya itu nggak kayak gitu, tapi ternyata bisa bikin orang itu tersinggung. Boleh kamu ceritakan di situ, boleh kamu ceritakan tentang manfaatnya, atau mungkin kamu pengen ke depannya ketika kamu berkomunikasi dengan teman akan seperti apa gitu. Boleh, bebas. Waktunya 5 menit ya.
Sudah, sana. Oke. Untuk temennya. Elisa sudah. Oke, tunggu yang lainnya. Ini sudah tinggal pakai bumbunya. Apa yang belum jangan buru-buru, santai saja. Nabila sudah? Sudah? Ya. Sudah. Oke. Yang dituliskan sama seperti yang tadi diungkapkan tentang manfaatnya, atau mungkin ada yang menuliskan setelah ini saya akan bagaimana, atau itu yang dituliskan terkait manfaat atau bagaimana? Manfaatnya tadi. Oke. Sudah. Ada yang mungkin dari manfaat itu dituliskan atau mungkin ditambahin atau sama atau apa? Sudah. Beda. Oh, bedanya di mana, Elisa? Apa sih? Jadi ngerti kalau ucapan kita bisa atau enggak nyakitin hati temen gitu, biar kedepannya kita nggak ngulangin lagi. Oke, itu manfaat yang dirasakan. Terus ada lagi, Debbie? Banyak manfaat yang kita dapat dari ngobrol beretika. Contohnya seperti mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera, serta mengantar manusia pada bagaimana menjadi lebih baik. Keren, bagus. Terus ada atau sama? Ada lagi yang mau melengkapi atau menambahkan?
dia begitu? Sudah? Ya, sudah sama. Oke. Sudah sama, mirip. Oke. Itu boleh saya minta ditarik ke saya, kumpulkan. Nah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti ini saya baca. Oke, nah sebelum kita mengakhiri, karena memang kita dari awal berjanji bahwa kesepakatannya ada 30 menit, saya pengen menanyakan kepada kalian, boleh nanti saya Bu atau mungkin diambil kesimpulannya, pemahaman baru apa yang kalian dapatkan selama kita sudah mengikuti 2 sesi dengan topik ngobrol beretika jaga hati teman sebaya. Apa yang pemahaman baru, apa yang kalian peroleh? Ada yang mau share ke saya atau ke teman-temannya? Ada? 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 Atau harus saya gulirkan bola panas dengan saya menunjuk? Ada yang mau share? Apa pemahaman baru yang kamu peroleh setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Sal, Bu, saya jadi tahu ternyata selama ini saya itu sudah sering menyakiti hati teman saya. Setelah itu saya mau bertobat, for example seperti itu. Ada? Ada? Atau ya udahlah Bu, komen saya setelah ini mau gimana gitu. Ada? Siapa nih? Kayaknya ada yang mau ngomong. Sela. Jadi dari kita belajar sharing bareng-bareng, kita jadi lebih tahu kalau berbicara dengan FP itu sangat penting. Terus Biar apa ya namanya, kita enak ngobrolnya gitu. Kita harus menjaga etika saat berbicara, baik itu dengan orang tua maupun teman sebaya. Oke, pemahamannya mungkin rata-rata sama ya seperti itu. Lalu saya mau tanya, setelah kamu mengikuti bimbingan kelompok, apa yang kamu rasakan? Happy kah, tambah mumet, ora seneng, atau apa? Terserah. Boleh. Happy. Oke, happy semua? Happy. Tenang. Oke, happy. Berarti ketika kamu happy, kamu punya pemahaman yang baru, lalu apa yang akan kamu lakukan ke depannya setelah sesi ini selesai? Oke, siapa? Tujuh tangan. Algi, kayaknya tadi mau tujuh tangan. Apa yang akan Algi lakukan setelah ini? Saya belajar hati sih kalau mau ngomong. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan atau mungkin dilengkapi? Sama sih kayak lebih menjaga ketepatan dan satu kita tidak ada yang Oke, ya betul. Apapun yang tadi kalian sampaikan di awal tadi hingga ini tadi, bahwa intinya menjaga perasaan teman dengan kita menggunakan tutur kata yang baik itu penting agar yaitu tadi kita tidak melukai baik secara sengaja atau tidak sengaja. Dan hal yang penting di sini adalah bagaimana kalian mengontrol diri atau mengendalikan diri kalian, karena tadi memang di awal juga di sesi yang pertama sempat ngomong, ya Bu, gregetan kalau misalnya orang tuh nggak mudeng-mudeng, ini loh jir maksudnya gitu. Ada kata jir yang sebenarnya itu kalau di bahasa itu kan agak kasar ya gitu. Jadi ada nggak yang mau nyampein ke saya pesan-pesan setelah pesan atau mungkin pesan setelah BKP atau bimbingan kelompok ini dilakukan? Pesannya, ya Bu, saya senang sering-sering ya Bu, atau mungkin apa gitu, mungkin Bu besok boleh nggak sih kalau misalnya itu gitu, boleh ada kesannya buat saya? Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak apa-apa, kita kan sharing. Ada kesannya?
kesan-kesan setelah mengikuti kegiatan ini, atau mungkin kesannya buat saya gitu? Ada? Happy tadi udah benar. Selain itu? Kesan? Lebih mengerti. Lebih mengerti, jadi tahu gitu ya ngobrol beretika gitu. Oke, karena waktunya memang sudah terlalu siang, juga kalian juga ini tadi ngambil jam istirahat gitu. Ini setelah ini pelajaran mungkin cukup gitu ya, cukup. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian, atas keterbukaan kalian. Pokoknya semuanya hebat, semuanya luar biasa gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri dengan doa. Boleh? Oke, kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa untuk mengakhiri proses layanan bimbingan konseling kita yang sesi kedua pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Bila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Saya tutup pelayanan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.